Jul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lah. Baru ketemu dengan kita. Ada gua Zulian, terus ada Ada aku Elis Krisdiana. Dan ada aku Terus? juga, Muhammad Kadafi. Oke. Kita bertiga dari mahasiswa apa ya? Hubungan internasional. Mahasiswa katanya Ya. internasional. Eh, eh, kita membahas ini podcast kita khusus tugas mata kuliah studi kawasan Timur Tengah dengan judul tren normalisasi hubungan Timur Tengah dan Israel. Bagaimana nasib Palestina? Oke. Sebagai clue pertama-tama menarik dinamika politik internasional itu mulai berkembang dengan jauh, mulai berkembang dengan melihat apalagi kemarin UAE, Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dilanjut dengan Bahrain, dan kabarnya Oman ini bakal join the group gitu, bakal masuk begitu. Nah, normalisasi Arab dan Israel ini kan bukan barang yang baru sebenarnya. Jadi sebelumnya itu sempat pernah juga Anwar Sadat ketika yang kemudian dibunuh gitu. Pokoknya sangat klasik ya kalau kita membahas hubungan Timur Tengah dan Israel. Oke, aku mulai dari siapa ya? Dari Dapi dulu deh. Dap. Dari judulnya aja nih. Tren normalisasi hubungan Timur Tengah dan Israel. Bagaimana sih Palestina? Sepintas yang kamu pikirin itu apa sih? Sepintas yang aku pikirin, ya apa ya, Ya. Zul? Jadi di Palestina sendiri makin terjepit di negara kawasannya itu, jadi tidak ada backingan dari negara-negara sekitarnya. Jadi kayak negara-negara sekitarnya lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan negara yang sedang tertindas ini. Menurutku sih seperti itu, Zul. Menurut Elis gimana, Lis? Oke, dari judulnya aja nih ya, tren normalisasi hubungan Arab dan Israel. Pertanyaannya kan adalah bagaimana Palestina? Aku tuh pas pertama kali ngelihat tren normalisasi ini yang terpikirkan adalah pengkhianatan. Jadi teman-teman pasti tahu ya, negara-negara Arab dan lain-lainnya itu seperti Bahrain, Yordania, Sudan, itu kan negara-negara yang kekeh banget ya untuk menolak bekerja sama dengan Israel pada masanya gitu. Nah, tapi baru banget di tahun ini tuh malah mereka yang membuka peluang kerjasama dengan Israel sendiri gitu, dengan menandatangani kesepakatan. Jadi aku ngelihat di sini Palestina itu seperti dikhianati oleh temannya sendiri gitu. Sedangkan tuh menurutku gini ya, kasihan kasihan ya Palestina gitu loh. Jadi kayak mereka yang udah mengalami konflik dari tahun ke tahun, dan ketika Arab mengambil langkah ini, Palestina itu terus mengalami distorsi baik dari segi politik kah, segi sosial kah, bahkan mereka merasa tidak adanya keamanan, tidak adanya keadilan, bahkan penindasan itu tuh terjadi berulang kali. Gitu sih kalau dari aku. Nah, sebenarnya juga ini kan terpengaruh, Arab Saudi juga terpengaruh dari awal-awal kan Mesir yang menganggap udah capek, udah kayak males lah untuk menanggapi Israel, pengen damai. Nah, dan membuat Uni Emirat Arab juga ikutan, dan begitu Arab Saudi. Jadi kayak beruntun ikut-ikutan untuk bisa berdamai dengan Israel. Jadi liga-liga Arab ini semakin ya terpecah menurut aku terhadap Palestina gitu. Nah, aku setuju sih yang dikatain Davi. Jadi kayak ada kemungkinan negara-negara ini terus mengikuti langkah dari yang sebelumnya. Bahkan kan Bahrain sendiri itu mengikuti langkahnya Arab kan. Dia tuh kan menandatanganinya itu di bulan September. Tidak lama setelah Arab setuju gitu untuk membuka hubungan kerjasama dengan Israel. Jadi besar kemungkinan, besar peluang bahwa negara-negara lain itu akan mengikuti jejak untuk membuka peluang damai dengan Israel. Oke. Pengkhianatan. Wah, tadi suka aku dengan itu. Frontal. Dap, apa tadi Dap? Distorsi Dap. Aduh, Tadi Elis distorsi apa itu? aku masih belum nyampe tuh di Apa, Lis? distorsi. Distorsi apa itu, Elis? Distorsi. Oke.
Bahasanya berat banget. Gini. Jadi gini, yang aku maksud distorsi di sini itu apa ya? Seperti fakta yang sedang dibalikkan gitu loh. Jadi gini, awalnya itu kan teman-teman tahu ya, kalau misalnya negara-negara Arab dan negara lainnya yang bergandengan bersama mereka adalah pembela kemerdekaan Palestina. Tapi pada akhirnya mereka seperti memperlihatkan langkah mundur untuk membela kemerdekaan Palestina dengan cara membuka kerjasama dengan Israel. Jadi pembalikan fakta yang terjadi di Palestina sendiri itu tuh itu yang aku maksud dengan distorsi. Mereka tuh seperti mengalami goncangan terus-menerus dari tahun ke tahun, bahkan dari dekade ke dekade kayak gitu. Tidak hanya dari segi politik, tetapi juga dari segi sosial gitu kan. Bagaimana dia merasa terhimpit berada di antara negara-negara yang berkuasa. Jadi seperti Palestina itu tuh didikte oleh negara-negara yang punya kuasa lebih gitu. Ambigu di sini ya posisi Palestina. Oke, ya. Benar. Jadi menggantung gitu nggak sih sepertinya Palestina, kayak dia mau berpihak kemana, jadi kayak nggak ada nggak ada kaki tangan yang bisa diandalkan lagi, jadi nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Kepada siapa Palestina percaya, kepada siapa ke negara siapa, maksudnya seperti itu. Tapi masih ini gak sih, masih penting gak sih Palestina buat merdeka? Sebenarnya ya, kemerdekaan menurut negara kita kan kemerdekaan segala hak segala bangsa, ya otomatis ya semua negara berhak untuk merdeka, bebas dari tekanan dari manapun. Sebenarnya menurutku seperti itu. Ini biar ada gelutnya, aku mencoba ini ya. Oh, apa sih? Wait. Cakra. Udah sana dulu. Kaget tuh. Ada sih, masuk aja Mas. Sorry. Oke. Biar ada gelutnya ya. Ini biar ada debatnya gitu. Aku mencoba memposisikan diri sebagai yang ya, normalisasi itu wajar, bukan pengkhianatan gitu. Itu adalah legitimasi negara-negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah, ya mereka mau apa? Oke, sebenarnya gini. Ini dimulai itu kan ketika Timur Tengah ketika Inggris masuk membagi itu kepada orang-orang Yahudi, masuklah situ ya, secara singkat ya. Ambil Indonesia aja. Indonesia adalah negara yang paling keras, dia yang paling loyal, paling ini untuk menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi beberapa kali, selain hubungan dagang ya, kalau hubungan dagang itu kan bisa dititip sama Amerika. Beberapa kali itu Indonesia itu bahkan di zaman ketika Bung Karno masih hidup, itu pun menjalin hubungan tanda kutip dengan diam-diam. Salah satunya adalah ketika tahun 1970-an itu Indonesia itu studi banding transmigrasi ke Israel. Nah, jadi dia itu pakai alamat kedutaan di Filipina. Jadi alamatnya Manila. Tulisannya itu jelas gitu. Jadi kami dari Badan Transmigrasi Indonesia ingin studi banding ke Israel bla 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 bla. Udah begitu juga, selain itu ada juga beberapa kerjasama dagang alutista sama Israel, tapi perantaranya Amerika begitu. Nah, hitung-hitungan ini sebenarnya apa ya? Makanya sebenarnya ketika negara-negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel, mungkin mereka berusaha belak-belakan dan apa adanya begitu. Belak-belakan dan apa adanya. Lagi pula begini kalau kataku, Indonesia berusaha berusaha menolong ya, atau tanda kutip itu mendukung Palestina. Tapi caranya itu hanya sebatas gimmick gitu, campaign. Nah, tapi nggak ada gebrakan nyata begitu. Dan itu terus dilakukan sampai sekarang. Jadi sebenarnya Indonesia ini mendukung Palestina itu karena memang seharusnya begitu atau hanya beban sejarah aja? Kalau kata teman-teman gimana? Kalau menurut aku beban sejarah, Jo. Beban sejarah ya? Beban sejarah. Jadi kayak kita udah mengilhami
sejarah itu, jadi ya sampai kapanpun kita tetap kayak nggak ada hubungan baik dengan Israel, karena menurut kita kemerdekaan kita dibantu oleh Palestina gitu. Itu menurut aku beban sejarah sih, Jul. Kalau Elis gimana? Oke, aku setuju sama Davi. Jadi apa yang dilakukan Indonesia saat ini tuh sebagai beban sejarah. Kenapa Indonesia terus-menerus mendukung atau campaign terkait kemerdekaan Palestina sendiri. Tapi tanpa disadari gini, ketika adanya tren normalisasi antara Arab dan Israel, itu memberikan dampak positif bagi Indonesia. Kenapa? Ya teman-teman kan udah bahas tuh ya. Bahkan Indonesia itu sudah membangun hubungan dengan Israel loh, jauh sebelum hari ini gitu. Misalnya entah pada masa Soekarno atau pada masa Gus Dur. Bahkan kerjasama di bidang pariwisata juga telah dibangun gitu. Nah dengan adanya tren normalisasi ini jadi memudahkan pintu gitu. Pintu terbukanya tuh lebih lebar untuk Indonesia itu melakukan terang-terangan gitu loh. Terang-terangan kerjasama nih dengan Israel. Tapi saya tidak memihak, tidak mengikuti normalisasi yang dilakukan oleh Arab gitu. Jadi positifnya tuh gini, bagi Indonesia bisa secara terang-terangan membuka hubungan kerjasama dengan Israel, tapi tetap mendukung dan memihak untuk menjalankan kemerdekaan Palestina, gitu sih. Oke. Kalian gak ada yang mau ini apa? Bantah aku tadi. Soal apa nih? Ya kalau katamu, Lis, kalau kata kamu itu mengkhianatan, tapi sebenarnya itu normal-normal aja gitu. Sebenarnya lagi-lagi ya. Bahasanya benci tapi cinta begitu, menolak diplomatik tapi berhubungan begitu. Oke. Nah jadi kan sebenarnya kita kritisi Indonesia ya, ini yang paling jelas Indonesia. Bahrain, negara-negara teluk, Qatar pun begitu. Maksudnya ketika awal-awal menolak dengan secara tegas Israel gitu, tapi kan mereka sebenarnya diam-diam juga dagang, diam-diam juga beli senjata, diam-diam juga ya kerjasama apapun gitu. Kalau memang posisinya tegas, kenapa nanggung gitu? Kenapa masih ada selundupan kerjasama gitu? Jadi kalau kataku praktik normalisasi ini normal sih, karena negara-negara Arab itu mau menampilkan mereka itu apa adanya, gitu nggak sih kalau kata teman-teman? Bantah dong. Oke. Judulnya itu kan tren normalisasi Arab Israel ya. Kenapa tadi aku bilang pengkhianatan begini? Kalau misalnya emang kata Zul itu bahkan sebelum terjadinya tren normalisasi mereka itu udah membentuk hubungan kerjasama loh, udah melakukan misalnya perdagangan senjata, tapi secara diam-diam gitu. Nah kenapa sih nggak terbuka aja gitu kan? Nah sekarang kan baru terbukanya ketika mereka menjalankan tren normalisasi ini. Nah menurut aku pengkhianatannya gini, kenapa mereka melakukan kerjasama dalam tanda kutip secara diam-diam sebelum adanya tren normalisasi, tapi mereka mendukung pelepasan atau kemerdekaan Palestina sendiri gitu. Nah bahkan seharusnya kan kalau emang ini bukan bentuk pengkhianatan, ya udah kenapa nggak mereka berlagak seperti Indonesia, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan ketika mereka harus membantu kemerdekaan Palestina, tetapi mereka sudah lebih dahulu membuka kerjasama dengan Israel meskipun secara diam-diam gitu loh. Jadi ibaratnya gini, pengkhianatan teman gitu ya. Ketika hal ini yang dilakukan oleh Arab gitu, mereka yang mati-matian mendukung bahwa kemerdekaan Palestina itu akan segera gitu ya, bahwa kemerdekaan Palestina itu bisa dicapai. Tapi ketika adanya tren normalisasi itu tuh seperti memberikan harapan, kenangan lah ya gitu ibaratnya. Jadi kayak Palestina nih udah angan-angan kalau bakal merdeka dengan dukungan, sokongan dari negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, Yordania, Sudan, negara-negara itu ya gitu. Nah ketika itu yang diharapkan oleh Palestina, malah mereka menjalankan tren normalisasi dengan Israel. Jadi kayak Palestina tuh udah nggak punya negara yang dapat dia tuh tidak bisa lagi menyandarkan diri kepada negara-negara itu gitu. Makanya kenapa aku nyebutnya itu sebagai pengkhianatan yang dilakukan oleh negara-negara Arab dan negara-negara lainnya yang sudah mengikuti gitu. Nah, menurut aku juga nih ya, ini sebuah misi Israel sendiri sih, karena Israel sangat gencar mengajak negara Arab untuk membuka hubungan diplomatiknya pada Israel, karena dia mempunyai tujuan yang memang didukung penuh
sama Amerika Serikat. Jadi ada pengaruh terhadap Amerika Serikat itu sendiri jadinya. Jadi akan perlahan-lahan negara-negara di Liga Arab itu akan membuka hubungan diplomatik dengan dengan Israel. Maksudku seperti itu. Itu sih. Menurut Kalian pernah ini nggak sih? Pernah pas zaman Gus Dur ya. Gus Dur itu kan kemarin itu dia termasuk nyentrik ketika dia mau membuka hubungan dengan Israel, dan pasti dikecam dong. Pasti dikecam dong, karena kan itu unpopular policy gitu ya, nggak populer kebijakannya nggak populer dan sangat nggak populer gitu. Bahkan kalau mungkin ada yang berani membuka hubungan ya, Presiden Indonesia ya siapapun itu pasti bakal bisa lengser karena itu benar-benar nggak populer. Oke, begini, maksud dari Gus Dur itu kan kenapa Gus Dur membuka hubungan? Dia bilang biar usaha kita memberikan Palestina itu nggak hanya gimmick, nggak hanya apa begitu. Begini, yang perlu diselesaikan itu adalah konflik Israel Palestina, begitu. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan konflik Israel Palestina sedangkan kita di luar, nggak ada di antara mereka berdua, atau hanya di antara mereka saja berpihak begitu. Nah, mungkin Gus Dur sini bermaksud kenapa Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena yang penting bikin dulu kerjasama, bikin dulu dialog begitu. Bikin dulu bagaimana Israel itu ketergantungan dengan Indonesia. Nah, dari beberapa faktor begini, misalkan dagang dengan Israel dengan Indonesia itu menguntungkan, atau nanti kerjasama itu menguntungkan ya. Anggaplah seperti itu. Nah, mungkin tekanan faktor-faktor itu yang bisa menekan Indonesia, bisa menekan Israel. Tolong dong, jangan jajah. Bahasanya, tolong dong selesaikan masalah Anda dengan Palestina. Mungkin bisa gitu nggak sih? Makanya kalau aku lihat, apakah jangan-jangan upaya-upaya negara-negara teluk ya, kayak kemarin UAE, Bahrain, membuka diplomat dengan Israel, itu tidak hanya untuk kepentingan politik mereka, ini utopis ya. Apa jangan-jangan itu juga usaha mereka untuk jadi mereka membuka hubungan dengan Israel, tapi usaha mereka untuk menyelesaikan konflik di antara dua negara ini, Israel dan Palestina. Jadi dengan membuka hubungan. Kalau ada pendapat kayak gitu, kalian setuju nggak? Aku sih setuju. Gimana, Dap? Ya, aku sih setuju ya. Kalau misalkan ada pendapat seperti itu, karena aku pernah baca bahwa Arab Saudi melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel itu untuk supaya Palestina bisa berdamai dengan Israel, sehingga tidak ada lagi konflik yang terjadi terus-menerus. Menurut aku sih, sepemahaman aku kayak gitu. Kalau Elis? Oke, aku setuju sebenarnya sama pernyataan teman-teman. Jadi gini, aku sempat baca artikel ya. Kalau dari aku tuh ada kemungkinan itu adalah bahwa salah satu tujuan ketika Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel itu untuk memerdekakan atau melepaskan Palestina gitu. Nah, satu artikel yang aku baca pernyataannya adalah kenapa Uni Emirat Arab ini setuju untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, karena adanya janji Israel untuk menghentikan aneksasi tepi barat. Jadi bagaimana Israel ini telah mencaplok gitu ya, mengambil atau mencaplok wilayah tepi barat, jalur Gaza gitu ya, dari Palestina sendiri. Nah, jadi ketika mereka membangun normalisasi hubungan ini, Israel itu menjanjikan aneksasi tersebut kepada Arab. Jadi bagaimana nanti Israel akan melepaskan pencaplokan wilayah yang diambil dari Palestina. Namun di sini itu adalah ketika normalisasi ini terjadi, belum tentu Israel itu menjalankan aneksasi yang telah dijanjikan kepada Arab. Jadi aku ngelihat di sini ada kemungkinan yang paling kecil, salah satu tujuan Arab menormalisasikan hubungannya dengan Israel adalah untuk memerdekakan Palestina, gitu. Berarti cuma murni cuan aja ya? Sebenarnya Rajul juga, aku juga baca bahwa di Arab Saudi
pemerintahannya dalam melakukan hal ini terpecah, Jul. Jadi Raja Salman tidak mendukung, tapi putra mahkotanya mendukung. Jadi kan ya, MBS ya. jadi itu kepentingannya bukan dari segi pemerintahnya, tapi kepentingan dari pihak individu. Menurut aku tuh seperti itu, kayak si putra mahkotanya itu, ya kan. Jadi pengaruh lebih kuatnya putra mahkotanya sih menurutku. Pengaruh mahkotanya. Jadi apa namanya? Ini rumit ya, jujur ya emang. Ditambah tren normalisasi kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kita lepas normalisasi dulu ya, kita lepasin normalisasi dulu gitu. Sekarang kan untuk penyelesaian Israel Palestina ini kan ada beberapa usulan ya yang kemarin Trump yang apa namanya yang nggak jelas itu tuh usulan dia, sama yang paling populer ini adalah solusi dua negara. Kalau Elis sama Dapi menanggepin solusi negara itu apakah udah paling benar itu solusi atau bagaimana, atau ya udah mending perang aja sekalian, siapa yang kalah keluar begitu, atau akhirnya bagi-bagi. Nah, jadi sebenarnya kalau pendapat asumsi kalian Dapi sama Elis, kira-kira Timur Tengah tuh harus gimana sih? Israel sama Palestina tuh harus gimana sih gitu? Mungkin dari Elis dulu. Oke, solusi dua negara ya. Kalau aku nggak bilang itu tepat, tapi itu bisa jadi alternatif kayaknya. Jadi ketika Israel atau Palestina itu sama-sama mendirikan negara yang berdaulat. Karena kalau misalnya mereka ditempatkan di dalam satu wilayah dan dijadikan satu kawasan, mereka itu tetap akan berkonflik gitu. Jadi kemungkinan alternatif yang bisa diambil adalah mereka didirikan menjadi dua negara yang sama-sama berdaulat gitu. Cuman di sini yang permasalahan yang akan terjadi adalah ketika mereka berkonflik lagi, itu penggunaan senjatanya tuh lebih besar. Kenapa? Karena pasti kan ketika mereka udah menjadi negara berdaulat, banyak dukungan dari negara lain kan, baik itu negara maju ataupun negara berkembang gitu, di mana kekuatan militer ataupun kekuatan senjata di setiap negara itu beda-beda, dan kita tidak bisa memprediksikan bagaimana mereka menyokong satu negara dan negara lainnya gitu. Jadi kalau aku sih lebih baik mereka didirikan dalam dua negara, sama-sama negara berdaulat meskipun berdampingan gitu. Kalau aku nggak bisa memilih. Jadi kalau meskipun berdaulat, pasti itu akan menimbulkan konflik lagi, entah konflik dari segi politik ataupun segi apapun. Dan kalau misalkan dijadikan satu dalam satu kesatuan, itu akan menimbulkan perpecahan lagi di dalamnya. Jadi di kedua ini menurut aku nggak ada jalan keluarnya, sama-sama maju kena mundur kena, menurut aku seperti itu. Karena aku pernah dengar dari dosen bahwa meskipun ada kedua negara ini sama-sama berdaulat, dipisah gitu, itu akan menimbulkan konflik lagi. Meskipun dijadikan satu, timbul konflik lagi, ya, berarti sama-sama menimbulkan masalah juga di keduanya itu. Jadi aku nggak bisa milih dalam hal seperti ini. Gitu sih, Jo. Kalau gini ya, aku masuk dulu bentar. Tapi kalau misalnya dibikin perbandingan, kayaknya lebih baik two state solution ya, dibandingkan one state nggak sih? Kalau menurut teman-teman, karena kalau mereka berada di dalam satu kawasan juga, konflik mereka tuh lebih parah. Ya meskipun ketika mereka dibentuk dalam dua negara berdaulat, mereka juga bakal tetap berkonflik. Tapi ya setidaknya bisa diminimalisirkan kalau misalnya mereka tuh jadi two state solution gitu, dibandingkan one state solution. Nah, ini bagus nih. Satu one state solution. Kalau mungkin kita bergeser dikit ke Lebanon. Nah, Lebanon kan unik ini. Jadi yang jadi presiden siapa, yang jadi perdana menteri siapa? Maksudnya dari presiden itu misalnya Islam. Nanti Kristen apa ya namanya ya, Kristen apa gitu deh. Jadi kalau di Lebanon itu rekonsiliasi konfliknya itu kan ya, mereka itu kan membagi-bagi jatah. Jadi ada apa namanya, ada Islam, yang Islam dapat jabatan ini, yang Kristen ini dapat
ini yang Protestan dapat ini gitu. Ini untuk ini sih menarik, tapi lagi-lagi kalau untuk diterapkan tuh masih jauh banget, masih too long gitu, masih too far, masih terlalu jauh gitu. Tapi tadi aku nanggepin Elis kira-kira kalau one state solution dan nanti bisa jadi seperti Lebanon, bisa nggak sih? Jadi walaupun ini panjang ya prosesnya ya, bisa nggak sih? Jadi nanti misalkan presidennya itu dari orang Palestina, PM-nya orang Israel, kayak gitu deh pokoknya. Karena kalau kembali dibagi kelompok dua, itu kan dibagi kelompok dua ya pasti ribut lagi, ini lagi gitu. Ada intervensi asing lagi gitu. Mungkin nggak sih untuk one state solution? Oke, kalau aku sih sebenarnya gini, mau one state atau two state itu kemungkinannya tuh sama-sama kecil. Tapi kalau misalnya lebih bahasanya tuh lebih bahaya mana mungkin ya, atau lebih merugikan mana, one state atau two state, aku lebih setuju lebih merugikan one state. Misalnya kalau mereka didirikan dalam satu negara, kemudian baik menteri atau presidennya itu berasal dari kedua etnis mereka lah misalnya gitu ya, itu menurutku lebih menimbulkan konflik yang lebih besar sih gitu. Terkait perbatasan wilayah aja mereka masih bersengketa selama beberapa dekade, apalagi ketika mereka digabungkan di dalam satu wilayah dan mereka diduduk sandingkan gitu loh maksudku. Dan pastinya kan ada intervensi dari negara-negara lain dan kita nggak tahu di belakang itu siapa yang berperan, baik dari Israel maupun Palestina sendiri. Jadi kayaknya kalau one state itu terlalu menimbulkan konflik yang lebih besar gitu sih. Ya, aku juga setuju. Kalau one state itu bakal menimbulkan konflik besar lagi. Kalau misalkan presidennya dari Israel, terus wakilnya dari Palestina, itu akan menimbulkan, kan ini tanah gua duluan, kok bisa lu jadi yang presiden? Itu akan menimbulkan perpecahan lagi di situnya. Sama-sama main kuat-kuatan di situ. Menurutku seperti itu. Anggaplah kita setuju Palestina harus nempatin itu seluruhnya gitu. Terus ini orang-orang Yahudi mau dikemanain? Mungkin hidup berdampingan. Nah, ya benar, aku lebih setuju tuh sama dahulu. Mungkin hidup berdampingan. Kenapa kan? Aku lebih setuju sama two state solution sih gitu. Jadi mereka tuh sama-sama negara berdaulat dan memiliki perbatasan gitu. Meskipun nanti pas pembagian perbatasannya tuh agak lama gitu. Apa bisa menimbulkan kiamat yang ya seperti itu kan. Mereka damai, kita yang kiamat kan. Oh iya nggak bakal damai ya kalau di Quran ya. Harus gelut terus gitu. Ya agak pelik sih ya untuk permasalahan antara Palestina dan Israel itu, ya nggak ada habisnya menurut aku tuh seperti itu. Lagi juga Yahudi kan nggak punya tempat ya, karena Palestina itu tanah yang dijanjikan oleh Nabi Musa kepada kaum-kaum Bani Israel, ya kan? Tuh. Yes. Mantap. Itu. Oke. Gimana kalau kita balik ke tren normalisasi aja ya? Tanya. Kita tinggalkan dulu tuh one state atau two state gitu. Nah, kita coba balik ke tren normalisasi antara Arab dan Israel. Jadi kan kalau misalnya nih Arab yang kemarin itu mendukung kemerdekaan Palestina dan sekarang membentuk hubungan normalisasi dengan Israel, dan Palestina merasa, loh aku kok nggak punya topangan lagi ya? Loh aku nyendernya kemana nih gitu? Siapa nih yang bisa aku senderin, negara mana gitu? Nah, menurut teman-teman negara mana sih yang bisa dijadikan senderan oleh Palestina ketika terjadinya tren normalisasi antara Arab dan Israel ini? Ayo siapa dulu? Jul dulu mungkin? Oke, gimana Dapi? Gimana? Ya. Dapi. Jadi Palestina gimana ya? Palestina harus membuka hubungan baik lagi kepada negara-negara Timur Tengah, mengambil hatinya negara-negara Timur Tengah lagi, gimana supaya dia punya topangan atau juga dia bisa berekspansi kemana, ke wilayah-wilayah dari negara Timur Tengah, misalkan dengan negara Islam, contoh ke Indonesia
meskipun Indonesia selalu mendukung Palestina, tapi harus juga mengambil hati Indonesia juga, atau ke Malaysia, atau ke Brunei. Itu jalan utamanya, atau ke Turki juga bisa yang lebih dekat, atau juga bisa melakukan Dewan Kepertimbangan Keamanan PBB. Dia mengajukan intervensi di sana. Menurut aku seperti itu. Jadi supaya gimana ya? Dia punya backingan di belakangnya. Jadi dia tidak berjalan sendiri. Meskipun seperti itu, ya ini kita ngelihat sendiri aja. Kita bukan maksudnya negara-negara jangan melihat kepentingan ekonomi atau apapun, tapi kepentingan kemanusiaan. Di sini harus melihat dari kepentingan kemanusiaan. Dengan kepentingan kemanusiaan, ya pasti apa ya? Negara-negara itu juga merasa iba terhadap Palestina. Menurut aku sih itu. Tadi kalau ke DKPBB mah ada Amerika Serikat, ada Amerika. Oh, tidak bisa. Ya memang sih, tapi kan ya ya itu namanya sulit juga sih Jul, memang seperti itu di Dewan Keamanan juga seperti itu. Jadi ya seharusnya kita melihat dari apa? Dari kepentingan kemanusiaan. Itu sih. Lucu, jadi tadi saya yang di KTP lucu. Kan sana kemarin itu kan sebenarnya PBB itu kan beberapa kali udah memenangkan Palestina ya. Ngepot. Ini pernah lihat gak ketika yang Nikki Haley ketika semuanya udah sepakat, dia ngangkat tangan sendirian, nolak begitu. Lagi-lagi pakai veto kan sialan veto. Iya. Agak rumit tuh. PBB omong kosong. Oke. Tempat Palestina menyender. Nah, tadi yang dibilang David juga menarik itu. Ada Turki, ada Indonesia, ada Malaysia. Jadi tahun ini juga ya teman-teman, apa tahun kemarin itu kan sempat ada pertemuan. Kemarin itu ada pertemuan Erdogan sama Imran Khan Pakistan, sama si Mahathir, pas Mahathir masih jadi PM-nya Malaysia gitu. Itu kan mereka sempat kumpul di Kuala Lumpur. Nah, itu hanya apa namanya, bahasanya hanya mereka aja gitu. Arab Saudi gak mau ikutan, katanya apa namanya? Katanya tidak representatif atau gak mewakili atau apa begitu. Nah, ketika ada pertemuan Kuala Lumpur Summit ini kan membuktikan ada wajah baru Muslim global non Arab. Ada orang Turki, ada orang Pashtun, orang Pakistan, itu ada orang Melayu gitu. Kekuatan Muslim global era baru. Seakan-akan Kuala Lumpur Summit ini tuh mengkritik Oki ya, mengkritik Oki yang Arab banget gitu. Kamu nggak ada apa-apanya, kalian nggak ada apa namanya, nggak ada power, nggak ada itikat baik buat ini Palestina begitu. Jadi di tataran negara-negara Muslim global pun kayak udah terbagi gitu. Ini Muslim global wajah Arab, ini Muslim global wajah baru. Ada wajah Turki, ada wajah orang Pakistan, ada wajah Melayu, dan ada Indonesia di dalamnya. Nah, itu mungkin satu kekuatan. Dan yang menarik lagi, yang join the group itu adalah Cina. Kok bisa ya? Cina masuk ke grup gitu. Kemarin menariknya si Jinping tuh bilang, jadi kan ada ini ya guys, ada apa namanya, ada kayak tanggapan atau pendapat. Jadi nanti Palestina itu akan diselamatkan, kayak gitu ya, kurang lebih ya, diselamatkan oleh bangsa Timur. Si Jinping bilang, ya itu kami, maksudnya Cina. Kemarin itu kan tanpa tering aling-aling ya, di pertengahan tahun ini kan Kementerian Luar Negerinya Cina itu kan memverifikasi kalau mereka mendukung dengan tegas kemerdekaan Palestina. Itu nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada tragedi, nggak ada konflik, tiba-tiba ngomong begitu aja. Beberapa hari sebelumnya itu Trump mojokin Cina karena dianggap Cina itu penyebab COVID-19 gitu. Nah, di sini nih Cina masuk gitu. Jadi mungkin ya di isu COVID-19 Cina tuh jadi underdog gitu, jadi bahan bully gitu. Tapi untuk isu Palestina, Amerika yang jadi bahan bully. Nah, apa namanya? Di sini kan
Cina kan membutuhkan power, membutuhkan teman ya, teman untuk melawan Amerika karena mereka nggak bisa berdikari sendiri, bisa berdiri sendiri juga. Nah, di samping itu kepercayaan terhadap Liga Arab ya, negara-negara Arab gitu juga menurun. Palestina harus mencari teman baru. Cina bisa jadi alternatif, bisa jadi ada mutualisme, walau nggak pasti. walau belum pasti kan nggak ngerti Cina maunya gimana ntar. Tapi secara menariknya adalah Cina join the group. Jadi gitu, ada kekuatan baru non Arab, ada Cina di dalamnya. Nah, ini sih yang kalau untuk menjawab Elis tadi, senderan barunya Palestina pasca normalisasi Arab Israel. Tapi kalau dari Elis sendiri ada pendapat nggak? Atau ada aktor baru gitu? Oke, menarik ya teman-teman. Jadi aku Selatan. tuh dapat poinnya gini. Sebenarnya ada satu aktor baru, tapi gini, kan tadi pertanyaan aku tuh siapa sih negara mana sih yang bisa jadi senderan Palestina setelah tren normalisasi Arab dan Israel ini gitu. Kalau misalnya kata David tuh Palestina itu bisa mencari negara-negara misalnya di kawasan Timur Tengah sendiri, ataupun Davi menyebutkan Indonesia gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngebahas Indonesia itu menjalin hubungan dengan Israel, lumayan menjalin hubungan dengan Israel itu baik, dan menjalin hubungan dengan Palestina itu baik. Jadi sebenarnya Indonesia itu berada di posisi netral gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa gitu loh jadi alternatifnya Palestina. Nah, kemudian kita lanjut nih ke Jul bilang gini kan, salah satunya itu ada Cina loh dengan pernyataan dia gitu. Nah, Cina ini kan yang sering dikritik dan jadi kalau kata Jul tadi jadi bahan bulinya Amerika Serikat gitu ya. Bahkan terkait etnis Uighur sendiri itu kan seperti Amerika Serikat itu bukan menyalahkan sih ya, emang krisis kemanusiaan di Cina, tapi seperti mengajak negara-negara barat lainnya untuk mengikut campurkan persoalan dalam negeri yang terjadi di Cina sendiri. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya Cina ini kan salah satu musuh Amerika Serikat ya, untuk mendapatkan posisi perekonomian di tingkat pertama gitu. Kalau dari aku tuh ngelihat sebenarnya Palestina tuh juga bisa menjadikan Iran sebagai negara topangannya, di mana Iran itu kan juga musuhnya Amerika Serikat ya. Jadi kayak aku ngeliat gini, siapa yang bisa ngebantu Palestina sekarang itu adalah negara-negara yang menjadi musuh dari Amerika Serikat sendiri, baik itu Cina ataupun Iran kayak gitu. Jadi itu sih kalau negara baru dari aku yang muncul gitu. Iran, ya kita melupakan Iran. Iya. Dia berdiri sendiri ya. Ada lagi nggak guys yang bisa dibantu? Itu sih kayaknya. Jadi kalau aku tuh ngelihat intinya tuh Palestina tuh bisa mengajak siapapun dan negara manapun untuk menjadi topangan dan membantu dia gitu dalam mencapai kemerdekaan negaranya gitu. Jadi mau itu musuh atau bukan musuhnya dari Amerika Serikat sendiri, kalau dia bisa menjalin hubungan kerjasama dan berkomunikasi dengan baik itu, ya pasti mereka juga bakal bisa ngebantu gitu. Terlepas dari kita ngomongin bagaimana kepentingan mereka di kawasan Timur Tengah sendiri gitu, bagaimana kepentingan mereka di dalam Palestina gitu. Mungkin kita bisa langsung ke kesimpulannya aja ya. Oke, silakan Jo. Boleh. Apa ya tadi ya? Oke. Tadi ditambah lagi ya. Tadi kita membahas panjang. Pertama kita membahas normalisasi, terus kita membahas tiba-tiba perlu gak sih Palestina merdeka? Terus tiba-tiba kita membahas lagi solusi dua negara, solusi satu negara gitu. Terus kembali lagi ke normalisasi. Terus ada lagi aktor gitu. Jadi di akhir podcast ini bisa kami bertiga sampaikan jika persoalan ini memang rumit dan gak ada solusi yang valid, benar-benar valid gitu. Karena sangat tricky ya, sangat kemas sedap gitu kalau melihat konteks Palestina dan Israel, apalagi ditambah normalisasi Arab yang merupakan awal ini. Jadi kita melihat fenomena ini akan memunculkan aktor baru, akan menimbulkan dinamika baru. Nah, ini masih belum tertebak ya, karena ini masih ketutup sama COVID-19 gitu. Bisa jadi kemarin kan di awal tahun itu kan sempat ada ancaman perang dunia ya, Iran sama Amerika, tapi nggak jadi gara-gara pada COVID, pada batuk. Jadi bagaimana nasib Palestina pasca normalisasi? Ini
masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Akan banyak aktor baru yang masuk, akan banyak dinamika baru yang nggak bisa tertebak. Itu sih kalau dari aku. Statement closing Ada yang dari nambahin aku nggak, ya. David, Elis? Karena tadi aku nyebutnya ini salah satu bentuk pengkhianatan, dari aku nggak apa-apa deh kalau emang ini pengkhianatan dari Arab ketika menjalin tren normalisasi dengan Israel. Tapi mungkin yang perlu kita ambil sedikit posisi positifnya adalah mungkin salah satu tujuan dari tren normalisasi Arab Israel ini adalah untuk menghentikan aneksasi tepi barat yang dilakukan oleh Israel. Dan Arab ini secara tidak langsung bertujuan untuk melepaskan Palestina atau memberikan kemerdekaan ke Palestina dengan menjalin dengan menjalin normalisasi dengan Israel gitu. Itu kalau dari aku. Kalau dari aku, normalisasi ini adanya sebuah kepentingan dari negara-negara Liga Arab untuk juga sama kayak Elis mendorong normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab adalah upaya untuk menghentikan tekanan terhadap Palestina sendiri terhadap Israel. Sekian dari aku. Oke, begitu teman-teman semua. Terima kasih bagi yang mendengarkan ya. Kalau ada ya. bagi yang mendengarkan bacotan kita tadi, itu bacotan ya berguna apa kali. Terima kasih kalau ada yang mendengarkan. Berikut berikut tadi adalah podcast kami membahas soal tren normalisasi dan Israel. Bagaimana nasib Palestina. Podcast ini kami tujukan untuk mengajukan di kawasan. Jadi kalau ada pendapat silakan komen di bawah. Lagi-lagi terima kasih sudah dengerin bacotan kita selama kurang lebih 45 menit ini. Terima kasih. Terima kasih Julian, Elis. Thank you buat Terima kasih teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.